Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Bapak Jody Salehudin, bisa kalian panggil dengan Bapak Jody. Nah, untuk pertemuan kali ini kalian masih semangat? Pastinya harus semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pesawat sederhana. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai sebagai berikut. Anak-anak, sebelum memasuki materi, persiapkan dulu alat tulis kalian dan sumber belajar yang akan mendukung kalian dalam proses belajar. Karena itu sangatlah penting untuk proses pembelajaran. Sudah siap kalian? Are you ready? Let's go! Ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Bukan yang ini, ataupun yang ini. Tetapi pesawat sederhana adalah sebuah alat yang mempermudah kita dalam proses pekerjaan atau usaha. Atau bisa kita jabarkan seperti ini. Kan penjelasan tadi, sekarang kita mau sebutkan apa saja sih yang termasuk ke dalam pesawat sederhana, jenis-jenisnya apa saja. Nah, pesawat sederhana dibagi menjadi 4 diantaranya, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit atau tuas. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai katrol dan pengungkit atau tuas, dan sisanya kita akan bahas di Google Classroom ya anak-anak. Yang pertama adalah pengungkit atau tuas. Tahu kalian pengungkit itu apa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari pengungkit ini sering dilakukan. Nah, contohnya kalau kalian melewati masa taman kanak-kanak, kalian pernah mengikuti atau bermain jungkat-jungkit. Nah, itu salah satu penerapan dari pesawat sederhana atau jenis tuas ini. Cara memindahkan batu atau seperti gambar di samping di sini adalah salah satu prinsip dari pesawat sederhana jenis tuas ini. Jadi orang memindahkan suatu barang atau memindahkan batu dengan mentitik tumpuankan, ada batu kecil yang jadi titik tumpuan, itu adalah proses atau penggunaan prinsip dari pesawat sederhana. Ini adalah alat-alat yang termasuk pesawat sederhana jenis tuas. Seperti ini. Prinsip dari kerja tuas yaitu, nah kalau kalian melihat gambar di samping ini, nah ada titik O dan titik B dan titik A. Nah, titik ini menentukan sebuah luas atau panjang dari sebuah area nanti dalam prinsip tuas. Nah, untuk titik O ke titik B adalah LK atau lebih jelasnya yaitu lengan kuasa. Sedangkan dari titik O ke titik A adalah LB atau lengan beban. Nah, di gambar pula ada simbol W. W itu adalah beban dari benda yang akan diangkat. Nah, seperti itu. Secara matematis bisa ditulis sebagai berikut. W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, tadi keterangannya sudah Bapak jabarkan. Sekarang Bapak akan coba dengan contoh soal yang akan Bapak berikan. Bagaimana sih penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini sudah Bapak jabarkan ada sebuah gambar. Nah, timbangan. Nah, di sini menunjukkan proses dari pesawat sederhana jenis tuas. Nah, di sini berapakah besar W pada saat keseimbangan? Nah, jadi yang ditanya bagaimana sih saat keseimbangan? Nah, besar W-nya berapa? Nah, bisa dijabarkan seperti ini. Nah, pembahasannya kita cari dulu, diketahuinya apa dulu sih yang tadi? Nah, tadi kan dari gambar yang tadi bahwa LB-nya itu 0,5 meter. Sedangkan lengan kuasa atau LK-nya 3 meter. Dan gayanya 50 meter. Maka kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, apa dulu yang ditanyakannya? Yang ditanyakan adalah W, beban dari benda tersebut untuk menjadi seimbang.
penyelesaiannya yaitu kita masukkan ke dalam rumus tadi. Ada W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, tadi W-nya yang ditanyakan ya, bebannya berapa. Nah, untuk LB-nya lengan bebannya berapa tadi? 0,5 meter. Sedangkan untuk F-nya tadi 50 Newton. Dan untuk LK-nya 3 meter. Nah, kita hasilkan terlebih dahulu. Yang 50 kali 3 hasilnya 150. Jadi W kali 0,5 sama dengan 150. Nah, pindah posisi yang 0,5, W sama dengan 150. Jadi dibagi ya, 150 dibagi 0,5. Yang tadi LB pindah posisi. Nah, jadi W sama dengan 300 Newton. Nah, selain dari prinsipnya dengan matematis itu, ada pula di pesawat sederhana ini ada keuntungannya yang harus diambil, dinamakan dengan keuntungan mekanik. Nah, kalian bisa menggunakan M sama dengan W per F atau beban bagi gaya, atau pula kalian bisa gunakan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban atau LK per LB. Nah, coba perhatikan soal berikut. Nah, ini masih menggunakan soal yang pertama tadi. Nah, kita kan sudah mengetahui bebannya tadi berapa? 300 Newton. Nah, sekarang kita menentukan keuntungan mekaniknya berapa. Nah, tadi kita bisa menggunakan W per F atau beban per gaya, atau juga menggunakan lengan kuasa per lengan beban. Nah, sekarang yang kita ketahuinya tadi berarti nambah ya. Yang tadinya lengan beban 0,5 meter, lengan kuasanya 3 meter, gayanya 50, bebannya 300 Newton. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik. Kita gunakan salah satu, misalkan kita gunakan yang beban per gaya. Nah, maka kita masukkan nilainya. M sama dengan W-nya berapa? 300, sedangkan F-nya atau gayanya yaitu 50. Jadi 300 dibagi 50 sama dengan 6. Nah, itu keuntungan mekanik yang didapat menggunakan pengungkit ini untuk menjadi seimbang. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis tuas. Nah, kenapa tadi udah ada jenis-jenis pesawat sederhana? Nah, sekarang tuas juga ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya sebagai berikut. Nah, ada tuas jenis pertama atau tuas dengan titik tumpu di tengah. Jadi ini seimbang antara beban dengan lengan kuasa atau F-nya itu seimbang. Jadi posisi tumpuan ada di tengah. Bisa kalian lihat di samping ini ada contoh dari gambarnya untuk tuas jenis pertama. Nah, untuk rumus matematisnya sama, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, untuk contohnya apa saja sih Pak yang masuk ke dalam tuas jenis pertama? Ada gunting, kemudian ada tang, nah masih banyak lagi. Nah, kalian tinggal lihat saja sebuah alat, apakah titik tumpunya berada di tengah itu seimbang atau tidak antara beban dan lengan kuasanya. Yang kedua yaitu tuas jenis kedua, di mana tuas ini dengan titik beban berada di tengah. Jadi posisi bebannya di tengah. Kalau tadi yang pertama bebannya ada di pinggir, di salah satu pinggir. Nah, untuk yang tuas jenis kedua bebannya ada di tengah, titik tumpunya ada di pinggir. Nah, kalian bisa lihat di samping untuk gambarnya. Nah, untuk rumus matematisnya masih sama dengan W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, untuk contoh alatnya nih di rumah apa sih? Nah, ada pemotong kertas, ada pemotong logam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu untuk alatnya. Nah, kalian tinggal lihat saja posisi dari bebannya ada berada di mana. Nah, yang ketiga ada tuas jenis ketiga dengan titik kuasa di tengah. Nah, kalau sekarang titik kuasanya yang di tengah. Kalau tadi yang kedua titik beban yang di tengah, sekarang titik kuasa yang di tengah. Titik tumpunya ada di ujung atau di samping, salah satu samping. Nah, untuk rumus matematis masih sama. Nah, contohnya itu pinset. Nah, kemudian ada penjepit roti, kemudian ada skop. Nah, yang biasa digunakan pegawai bangunan. Nah, skop itu juga salah satu dari prinsip tuas jenis ketiga. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini bisa sambil kalian baca,
Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, bisa lihat gambar berikut. Nah, di gambar Bapak sudah cantumkan. Nah, di sini bebannya itu 360 Newton. Untuk panjang dari titik tumpu ke titik beban atau LB-nya itu 20 cm. Sedangkan dari titik tumpu ke titik kuasa, nah atau LK-nya itu 180 cm. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya, besarannya pada kasus ini kita harus cari dulu apa yang diketahuinya. Nah, di sini kan yang diketahui beratnya tadi bebannya 360 Newton, sedangkan lengan kuasanya 180 cm. Nah, untuk lengan bebannya tadi 20 cm. Apa yang ditanyakannya adalah gayanya. Nah, untuk gayanya itu yang ditanyakan seperti penyelesaiannya seperti ini. Nah, kalian masukkan dulu ke dalam rumus yang tadi sudah ada di rumus secara matematis, yaitu W dikali LB sama dengan F kali LK. Nah, tadi W-nya berapa? 360. LB-nya berapa? 20. Jadi, W kali LB 360 kali 20 sama dengan 7.200. Nah, sekarang F dikali LK. F-nya kan belum diketahui nih, karena yang ditanyakan. LK-nya berapa? 180. Nah, jadi 180 F. Nah, karena pindah posisi, jadi 7.200 dibagi 180 tadi dari LK. Nah, maka dihasilkan F sama dengan 7.200 dibagi 180, hasilnya 40 Newton. Yang kedua adalah yang akan kita bahas adalah katrol. Nah, kan tadi ada 4. Nah, kita akan bahas 2 terlebih dahulu. Nah, katrol merupakan sebuah alat atau pesawat sederhana yang sangat sederhana yang sering kita lihat di sekolah pada pengibaran bendera. Nah, itu sering kita lihat. Nah, katrol ini selalu berputar pada porosnya atau di sumbu. Nah, seperti itu. Nah, katrol dibagi menjadi 3. Nah, ada 3 jenis katrol nih. Ada katrol tetap. Nah, katrol tetap ini prinsipnya sama dengan tuas jenis 1. Dia titik tumpunya berada di tengah dan samping-sampingnya ada titik kuasa dan titik beban. Nah, untuk katrol ini, untuk nilainya, beban sama dengan F atau W sama dengan F. Jadi kalau misalkan W-nya sama dengan 10, maka F-nya juga 10. Nah, sama tadi, kalau tuas ada keuntungan mekanik, kalau katrol ada nggak? Nah, katrol juga ada keuntungan mekaniknya, sama dengan LK dibagi LB, nilainya selalu 1. Nah, pasti nilainya selalu 1 untuk katrol tetap ini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seorang pekerja bangunan ingin memindahkan sebuah pasir yang memiliki beban 50 Newton. Nah, bagaimana gaya yang akan dihasilkannya? Berapa sih keuntungan mekaniknya? Nah, di sini kita kerjakan dulu untuk gayanya berapa. Nah, tadi kan di rumusnya untuk katrol tetap ini F sama dengan W. Nah, karena diketahuinya W-nya 50, maka F-nya sama dengan 50 Newton. Nah, untuk keuntungan mekaniknya, karena F ini menunjukkan LK dan W ini menunjukkan LB, nah karena tadi titik tumpuannya ada di tengah, nah, jadi 50 dibagi 50 sama dengan 1. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 1. Nah, yang kedua ada katrol bergerak. Nah, katrol bergerak ini letak katrolnya itu tidak tergantung, tapi dia bebas untuk bergerak. Nah, untuk titik tumpuannya atau titik bebannya ada di tengah, sama dengan tuas jenis kedua. Titik beban ada di tengah. Nah, untuk titik kuasanya, titik lengan bebannya nanti disesuaikan dengan samping-sampingnya. Nah, di sini untuk gambar di samping ini dari B ke T adalah lengan beban, sedangkan dari A ke B adalah lengan kuasa. Nah, untuk nilainya di sini lengan beban sama dengan setengah dari lengan kuasa. Jadi nilai dari lengan beban itu setengahnya dari lengan kuasa. Nah, keuntungan mekaniknya untuk katrol bergerak ini sama dengan 2. Selalu 2 dan tidak akan berubah. Nah, berarti kalau kita bisa secara matematis dirangkumkan, nah LK sama dengan setengah LB dan F sama dengan setengah W. Contohnya seperti ini, contoh soalnya. Nah, sebuah proyek menggunakan katrol ini karena sering digunakan dalam proyek pemindahan barang. Nah, untuk katrol bergerak ini. Nah, soalnya seperti ini, tentukan
untuk menaikkan 120 Newton, beban 120 Newton. Nah, tadi kita sudah ketahui F sama dengan setengah kali W. Nah, tadi F-nya yang ditanyakan, W-nya tadi berapa? 120 Newton. Nah, 120 dibagi 2 sama dengan 60 Newton. Nah, untuk yang selanjutnya ada katrol ganda. Nah, untuk katrol ganda ini yaitu katrol yang tergantung dari jumlah tali. Untuk keuntungan mekaniknya, nah itu tergantung dari jumlah tali. Untuk sistematis kehitungannya pun menggunakan berapa jumlah tali yang digunakan oleh katrol bergerak tersebut. Nah, seperti itu. Gimana? Sudah jelas kan tadi penjelasannya? Untuk kali ini kita sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Nah, sebelum ditutup, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita, nanti Bapak akan bahas kembali yang sisanya, dan contoh soalnya kita akan bahas dan latihan soalnya kita akan berikan di Google Classroom-nya masing-masing ya, di kelas kita ya. Nah, selalu terapkan 5M, anjuran dari pemerintah, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, jaga jarak, dan mengurangi mobilitas pergerakan kita. Nah, terutama kalian, masih anak muda harus tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.